skip hold. I'm apologize about last meeting because the live streaming is error and nothing voice on the video. So for today, I will re-explain about the last material of procedure text. Before we are going to study, please write your name and class. For absent, and if you can look at this live streaming for today, so you can rewatch on the night or next day. Oke, sebelumnya ada kesalahan dalam live streaming minggu kemarin ya, dikarenakan setelah ibu cek itu tidak ada suaranya. So untuk hari ini kita akan bahas materi yang kemarin, mengulanginya. Silakan kalian untuk absen di kolom komentar untuk hari ini. Oke. Untuk materi sebelumnya kita sudah melihat teks, prosedur teks ya. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai format pembuatan prosedur teks atau apa saja yang ada dalam prosedur teks ya. Read the following information. A procedure text is a text which tell us how to carry out a task, make something, do something, or get somewhere. Nah, di sini teks prosedur adalah teks yang menceritakan atau menuliskan mengenai pembuatan sesuatu atau melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu ya. Nah, di sini ada strukturnya ada 3 di sini, yaitu goal. Goal itu adalah pencapaiannya. Biasanya which is usually the title of the text. Biasanya adalah judul atau temanya. Yang kemarin ibu suruh kalian itu kan make a orange juice gitu. Jadi membuat jus jeruk. Nah, goal itu biasanya adalah temanya atau judulnya, dan biasanya diawali dengan how to atau how to make gitu ya. Bagaimana cara membuat atau how to do. Bagaimana cara untuk melakukan apa gitu. Kemudian ada a list of ingredient or material. Biasanya juga ada materinya. Jadi materialnya tuh apa saja yang dibutuhkan untuk membuat, contohnya fried rice, apa saja yang dibutuhkannya dicatatkan di situ. Which are needed in conducting the procedure. Jadi ini harus ada di prosedur teks karena materialnya itu dibutuhkan juga. Kemudian ada the step or method, langkah-langkahnya atau metodenya. To be followed in the conducting the procedure. Nah, biasanya itu langkahnya itu biasanya 1, 2, 3 sampai selesai ya, atau mungkin bisa menggunakan kata pertama, kedua, kemudian, dan selanjutnya, akhirnya, seperti itu ya. Nah, the linguistic feature. Linguistic feature itu adalah kebahasaan yang digunakan dalam prosedur teks atau bahasa yang digunakan dalam prosedur teks itu. Yang pertama biasanya adalah use imperative sentence, menggunakan kata-kata imperatif atau kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu seperti kata perintah ya, seperti open gitu. Enter di sini, open the insert hyperlink dialog book, atau enter an appropriate destination. Nah, kata enter, kata open, atau insert gitu. Nah, itu adalah kalimat perintahnya atau imperative sentence-nya. Jadi kalian harus mengerti. Kemudian use time sequence. Biasanya selalu ada rentetan waktu ya.
tadi Ibu sudah bilang langkah-langkahnya tuh ada step 1, step 2, dan lain selanjutnya. Bisa menggunakan kata first, second, then, after that, later, finally gitu. Jadi bisa menggunakan kata-kata itu. Biasanya itu adalah kata conjunction time atau kata penghubung yang menunjukkan waktu. Kemudian bisa dilihat dari next page-nya ada adverbial phrase. Nah, adverbial phrase. An adverbial phrase is the term for two or more words which play the role of an adverb. Adverbial phrase itu adalah kata-kata kerja yang lebih dari 2 kata gitu. Jadi kalau dalam kalimat itu kan ada subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin subjek, verb, object, and complement gitu. Nah, biasanya objek atau complement or subject atau subjeknya itu bisa lebih dari 2 kata. Ya, jadi lebih dari 2 kata. Nah, yang lebih dari 2 kata itu disebutnya adverbial phrase ya. Jadi menjadi satu kesatuan, satu objek contohnya, tapi menjadi satu gitu. Dua kata menjadi satu keterangan atau satu objek. Di sini tipenya adalah time, waktu, atau menunjukkan place, menunjukkan tempat, manner, menunjukkan cara, frequency, itu menunjukkan kapasitas atau tingkatan, purpose itu menunjukkan tujuan. Bisa kita lihat ya di sini contohnya ada 2 kata before dan down ya. Di sini artinya adalah menjadi satu arti yaitu matahari terbit. Father has left the house before dawn. Ayah sudah meninggalkan rumah sebelum matahari terbit gitu. Jadi before dawn itu adalah kata keterangan atau complement. Before dawn, keterangan waktu atau complement time gitu. Harusnya kan satu kata ya, tapi ini jadi 2. Jadi satu complement before dawn itu terdiri dari 2 kata. Kemudian ada right there. Nah, right there di sini dari 2 kata, right dan there. I found your pin right there. Saya menemukan pin kamu di sana gitu. Jadi katanya langsung jadi right there itu di sana. Padahal kan kalau diartikan one word per word itu kan beda ya. Makanya dalam bahasa Inggris itu tidak bisa word per word. Kita harus lihat apakah kata itu termasuk satu kata atau termasuk adverb atau termasuk adverbial phrase ya. Kemudian manner, cara. Di sini very quietly. We entered the house very quietly because the baby was sleeping. Nah, kita memasuki rumah sangat sepi atau di sini lebih artinya adalah dengan pelan-pelan dikarenakan bayi sedang tidur ya. Bayi sudah tidur. Jadi very quickly itu satu kata, very quickly gitu. Namanya satu phrase, namanya adverbial phrase. Kemudian frequency, too often juga terdiri dari 2 kata. The children go to the park too often. Anak-anak pergi ke taman too often, terlalu sering. Jadi too di sini bisa disebut menyebutkan arti terlalu gitu. Kemudian purpose, maksud, for the final assignment. Nah, kalau yang ini terdiri dari 3 ya. For, final, dan assignment, 3 kata. Kata Ibu juga kalau adverbial phrase itu lebih dari 1 kata. The student have finished their report for the final assignment. Murid-murid sudah menyelesaikan laporan mereka mengenai tugas akhir gitu. Jadi adverbial phrase itu
adalah kata yang lebih dari satu gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, Ibu hanya mengingatkan saja, tidak tahu sudah diajarkan atau tidaknya. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia itu kita ada yang namanya kata ya. Kata itu adalah kumpulan dari huruf. Kalian harus ingat nih, kata adalah kumpulan dari huruf-huruf. Kemudian sentence atau kalimat itu adalah kumpulan dari kata-kata. Nah, kemudian ada paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari kalimat atau sentence. Ya. Kemudian ada teks. Nah, teks adalah kumpulan dari paragraf-paragraf gitu. Kemudian kalau kalian pernah tahu ada yang namanya klausa. Ya. Nah, kalau di sini dalam bahasa Inggris namanya frase gitu. Klausa itu adalah kumpulan kata tanpa titik. Nah, contoh di sini before dawn, right there, very quickly, too often, for the final assignment. Nah, itu kan kumpulan satu kalimat tapi tidak ada titiknya. Nah, itu bisa disebut namanya adalah klausa. Kalau di sini namanya adverbial phrase, biar lebih mudah kalian mengerti ya. Oke, semoga kalian bisa paham. Jika tidak paham, you can chat me on WhatsApp. Kalian silakan hubungi saya di WhatsApp. For the next day, I will explain the imperative sentence. Karena waktunya tidak memungkinkan, nanti imperative sentence-nya kita bahas di next day saja ya. Oke, thank you for today. I hope you study hard. Meskipun kalian PKL ya, kalian tetap harus sambil belajar juga karena belajar itu penting. Catatan Ibu silakan untuk mempelajari mengenai adverbial phrase ya. Nanti untuk imperative sentence kita akan bahas di minggu selanjutnya, karena minggu selanjutnya lagi Ibu akan mengadakan kuis. Kuisnya adalah mengenai, kalian akan Ibu kasih satu teks. Nah, teks itu silakan kalian untuk mencari adverbial phrase dan imperative sentence-nya. So, I hope you can study right. Silakan untuk belajar bersungguh-sungguh, memahami. Jika tidak paham, you can call me. Thank you for today and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.